Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu dalam kajian online bersama FSU PKU Muhammadiyah Kudangangun. Beberapa hari kita sudah mengikuti kajian yang kita saksikan di channel ini, dan tema kali ini cukup menarik. Kita akan membahas tema tentang kesehatan, dan khususnya terkait dengan pandemi corona yang saat ini kita hadapi dan bahkan dihadapi seluruh dunia, sehingga menyebabkan Ramadan kita saat ini tidak seperti biasanya. Sudah hadir bersama kita beliau Dr. Aulia Muhammad Fikri. Assalamualaikum dok. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Toyo. Iya. Sebentar lagi mau buka kafe. Ya, Dr. Aulia Muhammad Fikri, beliau adalah Wakil Direktur Pelayanan dan juga Penunjang Medis RSU PKU Muhammadiyah Kudangangun. Nanti selama beberapa menit ke depan kita akan mengulas panjang lebar mengenai virus corona atau COVID-19. Baik, langsung saja saya ingin bertanya kepada Dr. Aul. Dok, ada yang menyebut corona, ada yang menyebut COVID-19. Itu bedanya apa? Bedanya ya. Kalau bedanya, corona itu nama virus secara umumnya. Jadi corona itu ada banyak. Ada yang bisa menyebabkan SARS, ada yang menyebabkan MERS. MERS itu yang dari Timur Tengah itu, kalau SARS ya saluran nafas. Sama, semuanya juga saluran nafas. Nah, kalau yang COVID-19 ini, dia itu virus corona yang baru ditemukan. Itu varian terbaru. Jadi dia muncul pertama kali, ya kita ketahui sama dari Wuhan itu. Dia ada gejala itu, kok ini nggak pernah ketemu coronanya baru. Nah, makanya dibuat namanya COVID-19, COVID-19. Kalau virusnya sendiri penyebabnya namanya SARS-CoV-2. SARS itu singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome, atau intinya gagal nafas, gejala pernapasan berat lah ya, seperti itu. Nah, kalau SARS itu kan udah ada sebelumnya. Nah, ini jadi SARS-CoV-2, COVID-19. Kalau COVID itu ternyata juga memang kepanjangan juga kan dok ya. COVID coronavirus disease ya. 19 berarti menunjuk tahun ditemukannya. Desember 2011 kan dok ya. Baik Dr. Aulia, tadi sudah disampaikan tentang SARS. Tadi bahwa dari namanya saja sudah bisa menyebutkan bahwa memang yang diserang pernapasan, saluran pernapasan, terutama di paru-paru. Jadi virus itu kan ada banyak, ada yang cuma menyerang tenggorokan, ada cuma yang menyerang di hidung, semisal saluran udara seperti itu. Nah, kalau COVID-19 ini dia menyerangnya itu di paru-paru, makanya dia bisa menimbulkan gejala pernafasan yang berat. Jadi nggak semua orang gejalanya beda-beda, tapi secara umum pada gejala yang muncul itu nanti ada gejala demam, terus ada gejala batuk. Biasanya paling sering dua itu. Gejala lain juga bisa ada nyeri tenggorokan, bisa pilek juga bisa, bahkan diare pun juga bisa. Terus ini dok, itu kan kita mengenal yang paling umum di masyarakat, kita mengenal flu atau virus influenza ya. Kemudian ada juga penyakit paru-paru TBC. Nah, itu bedanya apa? Padahal sama-sama yang diserang juga pernapasan gitu loh. Kenapa kok corona ini menjadi khusus, menjadi berbeda? Perbedaannya banyak ya, sama kalau penyakit yang menyerang paru-paru, misalnya TBC. Kalau TBC itu penyebabnya sudah beda. Pertama, dia penyebabnya bakteri. Nah, yang kedua, TBC itu tidak semudah COVID-19 menularnya. Karena apa? Karena dia bakterinya itu sangat mudah mati kalau kena sinar matahari. Satu itu.
Dan apabila dia pun tertular, dia sudah ada obatnya. Dan insya Allah kalau memang rutin minum obatnya sesuai panduannya minimal 6 bulan, itu insya Allah kemungkinan sembuhnya tinggi. Oke. Kalau semisal influenza, flu biasa seperti itu, dia kan juga mudah hitungannya penularannya. Tapi kan tergantung dia mungkin belum menyerang di tenggorokan atau apa, dan dia juga sudah ada obatnya. Kalau COVID-19 ini yang pertama diserang juga sama-sama paru-paru. Cuma yang jadi perbedaannya obatnya masih belum ditemukan yang pasti apa. Semuanya masih dalam tahap penelitian. Jadi vaksinnya pun juga belum ada, belum jadi. Jadi yang menyebabkan kok bisa lebih parah, kesannya lebih parah ya karena ini penyakit baru, obatnya juga masih belum pasti. Jadi semuanya masih tahap uji coba. Nah, jadi seperti itu. Tapi ini dok, terkait kecepatan penularan ya, saya pernah membaca, entah itu benar atau tidak, saya sudah terlalu lama bacanya. Jadi kenapa kok memang penyebarannya sangat cepat? Salah satunya karena memang struktur virusnya sendiri yang dikatakan sangat mudah menempel ke sel manusia itu, benar nggak ya? Jadi penularannya itu kan lewat droplet, istilahnya droplet. Jadi droplet itu keluar ketika ada cara pertama dari orang batuk, bersin, terus juga orang bicara seperti itu juga bisa, terus dari orang bernafas biasa pun juga bisa. Jadi walaupun orang itu tidak berbicara, tidak batuk, tetap bisa makan udara. Ya. Nah, tapi nggak semua yang dikeluarkan lewat mulut, batuk itu droplet. Ada yang partikel ringan yang dia bisa terbang-terbang di udara. Kalau droplet ini cenderungnya jatuh, lumayan berat. Nah, jadi dia jatuh. Biasanya nggak sampai semeter dia udah jatuh ke bawah. Nah, tapi dia menempel sifatnya. Makanya kenapa kok ada anjuran untuk jaga jarak 1 meter, minimal 1 meter, itu harapannya dengan dropletnya itu nggak nyampe kita. Kalau kita bisa ngobrol seperti ini, jaraknya agak jauh seperti ini, insya Allah droplet yang saya keluarkan nggak sampai menyebar ke Mas Adi, salah satunya seperti itu. Terus yang penyebab kedua kok jadi mudah banget nyebar, karena dia nempel. Dia bisa aja nempel di baju kita, nempel di gagang pintu, nempel di piring. Nah, ketika nempel di situ ada orang yang megang itu, terus nggak sengaja dia megang mulut, hidung atau mata, misal kocok-kocok mata, itu bisa menular. Itu maaf saya. Nah, jadi memang pintu masuknya virus melalui itu ya, jadi mata juga bisa. Bisa. Kenapa? Jadi masuknya lewat mukosa. Secara tidak langsung mukosa itu apa ya istilahnya? Ya itulah 3 jalur itu biasanya paling sering masuk. Jadi hindari yang namanya megang mulut, terus membersihkan hidung, nggak pakai jari, terus ngucek-ngucek mata, itu kalau bisa dihindari. Ya ini dok, saya orang awam gitu. Jadi mendengar penjelasan tadi bahwa virus corona itu menyerang paru-paru, tapi kok pintunya lewat mata, kemudian lewat mulut. Kenapa kok dia tidak menyerang mulut dulu atau mata dulu sakit, tapi malah ke pernapasan? Itu prosesnya secara sederhana bagaimana? Kalau itu sih cuma jalur masuknya aja. Jadi nanti ujung-ujungnya dia berkembangnya paling senang di daerah paru-paru seperti itu. Kalau gejala mata, apakah ada COVID-19 gejala mata? Beberapa laporan ada. Bahkan yang gejalanya cuma ruang-ruang merah di kulit itu juga ada. Jadi nggak mesti, tapi gejala paling umum itu cuma demam, batuk gitu kan. Ya baik dok, sampai saat ini kan kesepakatan di tenaga medis para ahli ya, jadi penyebarannya memang droplet atau lemparan dari partikel kecil. Cuma saya pernah baca juga artikel, sebuah tulisan di WHO sendiri ada yang menyebutkan bahwa ada potensi atau kekhawatiran juga bahwa ini bisa disebarkan melalui airborne, melalui udara. Jadi itu apakah memang sudah ada penelitian seperti itu atau itu baru perkiraan atau hitungan-hitungan? Kalau untuk itu sejauh ini saya setahunya masih belum pasti. Masih ada yang meneliti ini kemungkinan airborne. Tapi kalau saya baca di WHO untuk ini pasti, penularan pastinya sementara yang disepakati masih droplet tadi. Kalau untuk airborne masih dalam tahap penelitian. Baik, terkait dengan penyebaran
virus corona ini yang begitu masif dan anjuran pemerintah sekarang kan kita familiar banget dengan angka 14 karena isolasi 14 hari. Nah itu pertanyaannya kenapa harus 14 hari kan? 14 hari itu dasarnya dari masa inkubasinya. Inkubasi virus COVID-19 ini, inkubasi sendiri itu adalah lamanya dari virus masuk sampai gejala muncul. Jadi misal virusnya masuk hari ini, nggak mesti langsung keluar gejalanya. Bisa saja gejalanya muncul 5 hari ke depan. Itu namanya masa inkubasi. Masa inkubasinya COVID-19 ini rata-rata itu 5-6 hari. Dan paling lama sejauh ini dinyatakan 14 hari. Nah, untuk itu untuk jaga-jaga, untuk kan berarti nggak tahu nih orang kena COVID-19 atau enggak. Karena kan bisa saja dia masih dalam masa inkubasi belum keluar gejala. Dan masa inkubasinya tadi telah disepakati paling lama sekitar 14 hari. Paling rata-rata 5-6 hari. Jadi untuk menghindari 14 harinya ini, warga kalau ada yang kontak atau dari riwayat bepergian dari wilayah transmisi lokal itu nanti disarankan untuk menunggu isolasi mandiri 14 hari. Ya mungkin masyarakat juga kan sering dengan PDP, ODP, yang terbaru ada OTG ya tadi. Itu, nah sekarang saya mulai dari suspek. Yang disebut suspek itu apa? Suspek namanya curiga. Ya. Kalau curiga itu ya PDP, ODP itu masuk. ODP juga suspek. Ya. Jadi dari OTG dulu. OTG itu orang tanpa gejala. Ini siapa aja yang disebut OTG? Itu yang disebut OTG, satu, orang ini sempat kontak erat dengan pasien yang positif COVID-19. Dua, dia habis dari transmisi lokal. Misalnya dia habis dari Jakarta atau dari daerah yang sudah dinyatakan transmisi lokal. Ya. Selama dia nggak ada gejala, dianggapnya OTG. Transmisi lokal itu penularan lokal saja ya, bukan dari luar kota. Untuk tahu transmisi lokal daerah mana aja itu bisa dicek di websitenya Kemenkes, infeksi emerging Kemenkes atau apa. Ya. Bisa diklik di website atau di Google browser. Ya itu satu OTG itu tadi. Yang kedua ODP. Kalau ODP itu biasanya dia orangnya demam atau sempat demam, riwayat demam, misalnya 1 hari yang lalu demam itu sudah dianggap. Terus atau dia ada gejala batuk, pilek, gejala ispa, infeksi saluran pernafasan. Jadi antara salah satu itu bisa demam atau saluran pernafasan. Ketika dia habis dari luar kota yang transmisi lokal atau habis ketemu kontak dengan pasien positif, dia dikatakan ODP. Maaf loh, saya potong sebentar. Jadi memang orang yang terpapar virus itu tidak harus demam dulu, tidak harus itu. Enggak harus. Jadi bisa saja mungkin pilek dulu itu Bisa mungkin saja. Terus yang PDP secara umum biasanya kedua gejala itu muncul. Kalau tadi kan salah satu PDP cuma demam toh atau pilek toh. Kalau yang ini demam juga, batuk pilek iya. Jadi keduanya, terus dia ada riwayat dari wilayah transmisi lokal atau kontak erat dengan pasien COVID-19. Kemudian begini, apakah kalau sudah disebut PDP, maksudnya apakah ada kondisi khusus yang kemudian dia dikatakan sebagai PDP, kondisi medis gitu? Tadi kan hanya pilek, demam gitu ya, dan punya riwayat kontak atau mungkin kepergian dari daerah zona merah. Nah itu secara medis apakah ada tanda tertentu kemudian dia kamu PDP? Kalau kriterianya hanya dari itu, gejala sama riwayat bepergian sama kontaknya. Tapi untuk nanti tindak lanjutnya, apakah dia bisa di rumah saja, apakah perlu dirawat di rumah sakit, itu nanti tergantung tingkat keparahan gejalanya. Jadi kalau untuk mengatakan dia PDP, ODP, OTG itu cuma dari gejala dan juga riwayat bepergian atau riwayat kontak. Kalau untuk tindak lanjutnya apakah PDP ini atau ODP ini itu bisa rawat jalan terus isolasi mandiri di rumah ataukah perlu pengawasan di rumah sakit, itu tergantung dari gejala.
jadi tidak harus ini orang disebut PDP itu kalau misalnya sudah des napas itu berarti PDP enggak gitu. Jadi meskipun belum mengalami sesak napas begitu, dia bisa saja bisa. Jadi nanti PDP itu ada dibagi lagi, ada PDP ringan, PDP sedang berat. Jadi kalau selama dia PDP-nya masih ringan, dia disarankannya isolasi mandiri di rumah selama 14 hari tadi. Tapi kalau dia sudah sedang berat, disarankannya untuk pengawasan di rumah sakit. Baik dok, saya pernah mendengar juga dok ya. Jadi kalau ini ngomong pelayanan di rumah sakit, kalau sudah bertemu dengan pasien PDP seperti itu, maka SOP-nya itu ya semua harus memakai pakaian pelindung lengkap. Apa memang seperti itu? Iya, kalau pelindung lengkap itu kan untuk proteksi dari tenaga medis sendiri. Karena tenaga medis ini kan juga harus memeriksa pasien lain. Intinya nggak cuma pasien itu yang ditangani, misal PDP-nya ada banyak, ya dia harus menangani semuanya itu. Jadi untuk proteksi ke pasiennya, ke petugasnya. Untuk nanti alurnya bagaimana, dia juga nanti untuk transport ke bangsalnya juga ada bangsal sendiri, jalurnya khusus, penanganannya khusus. Jadi tidak ada masalah. Ya, Dokter Paul, salah satu usaha antisipasi agar kita terhindar dari virus corona kan anjuran pemerintah macam-macam ini, ada social distancing kalau awalnya dulu, sekarang menjadi physical distancing, kemudian cuci tangan misalnya dengan sabun. Nah itu cuci tangan sendiri dok, seberapa efektif itu bisa melawan virus corona? Cuci tangan itu sangat ya termasuknya efektif karena virusnya ini mudah mati kalau kena sabun, alkohol seperti itu mudah mati. Ya, kalau untuk anjurannya sendiri sih emang paling bagus, idealnya itu kita tetap di rumah aja selama sampai masa pandemi ini berlalu. Tapi kan tidak semua orang bisa di rumah saja karena nggak semua pekerjaan diliburkan ya. Kalau untuk terpaksanya kita masih harus bekerja, masih harus keluar, jadi setidaknya satu pakai masker. Kalau tidak ada masker bedah, bikin masker kain. Masker kainnya tapi double. Jadi tidak cuma satu lapis kain, minimal 2 lah. Terus selain itu yang paling penting jaga jarak minimal 1 meter. Kalau perlu tidak perlu salaman, tidak perlu kontak fisik dengan orang lain. Sementara waktu gitu ya, kita merubah perilaku. Selama kita tidak perlu banget, nggak usah kontak fisik dengan orang lain. Yang penting jaga jarak, terus jaga kontak fisik, selalu cuci tangan. Kalau keluar pakai masker. Ya, ini saya malah bawa maskernya sekalian dong. Ternyata ada macam-macam masker itu. Nah ini yang disebut masker bedah dong ya. Ya ini para pemirsa, ini masker bedah seperti ini biasa dipakai oleh petugas medis. Kenapa disebut masker bedah? Karena biasanya ini untuk tindakan salah paling seringnya. Jadi bedah ya di ruang IGD atau di mana biasanya pakai itu untuk proteksi. Nah kalau ini bedanya dengan masker yang lain, ini maskernya ada 3 lapis, 3 lapisan. Jadi ini aman, insya Allah lebih aman dibandingkan masker kain. Kalau masker kain cuma 1 lapis itu masih mudah nembus virusnya. Kalau 2 lapis jadi lebih susah. Kalau ini lebih tinggi lagi. 3 lapis dan yang lapisan luar ini yang ini dong ya, yang hijau, yang berwarna hijau. Kalau yang lapisan di dalam yang protein tulisannya. Dan di dalam juga masih ada lapisan lagi. Kalau cara pakainya dong, masker bedah ini sepertinya ada kaku-kaku di sini. Cara pakainya ya seperti ini. Ini ditarik ke bawah sampai menutup dagu. Ditarik sampai menutup dagu. Terus ini di bagian atas yang seperti kawat ini ditekan supaya menutupi area hidung sesuai tekstur hidung. Kalau ini tidak ditarik sampai dagu, nanti sama aja. Biar sampai dagu sampai hidung. Oke. Baik, jadi memang kalau di medis ini standar
masker yang digunakan umumnya seperti ini di Bapak Ibu di rumah. Ada masker, istilahnya masker bedah yang itu ada 3 lapis. Kalau yang umum saat ini karena masker bedah sangat sulit, ada masker kain dong ya. Ini saya buat contohnya masker kain. Ini saya pakai. Ya. Ini contohnya masker kain yang 2 lapis, yang paling luar hijau, yang di dalam kalau mau putih semua ya Bapak. Ini ya kainnya 2 lapis, lebih aman. Lebih aman. Ya, jadi memang macam-macam juga masker. Ada yang modelnya seperti ini, ada yang pakai tali ke telinga ya, ada yang ke belakang dan sebagainya. Dan satu lagi ini ada masker N95 dong ya. Iya. Masker N95 juga kalau kita lihat bentuknya ada yang macam-macam, tapi secara umum ini lebih rapat. Iya. Kalau ini masker yang paling standar untuk menangani pasien-pasien yang penularannya lewat udara, maksudnya lewat mulut dan seperti itu. Biasanya masker paling standar N95. Masker N95 dan kalau dipakai nafas sebenarnya lebih pengap. Jadi memang ini khusus dipakai ketika di ruang isolasi tadi. Iya. Di ruang isolasi. Yang kalau menangani pasien COVID-19, petugas medis harus pakai ini. Baik, para pemirsa di mana berada, itu dari ulasan kita tentang virus corona. Ada bermacam-macam masker juga yang kita jumpai di pasaran. Tetapi kalau sekarang ya, yang banyak ya masker kain, karena memang masker bedah N95 diprioritaskan untuk para tenaga medis. Nah, ini Dr. Raul, beberapa waktu lalu kita sempat merasa sedih, gitu ya. Jadi ada mendengar jenazah COVID yang kemudian ditolak oleh masyarakat. Itu tentu sangat menyedihkan. Nah, Dr. Raul, sebenarnya untuk pasien-pasien virus corona atau mungkin tidak hanya corona ya, pasien-pasien infeksius, bagaimana penanganannya terhadap mereka? Apakah ada treatment khusus? Kalau untuk pasien COVID-19 sendiri memang sudah ada protapnya sendiri untuk memandikan jenazah, pemakamannya seperti apa. Tapi yang perlu dicatat itu kan sudah ada protapnya sendiri. Selama dia sudah mengikuti protap itu, insya Allah tidak akan menularkan. Jadi ketika dia mau dimakamkan di tempat pemakaman umum pun sebenarnya tidak apa-apa, tidak akan menularkan lagi. Jadi ya harapannya kedepannya sudah tidak ada penularan. Kan sudah diketahui penularannya paling memungkinkan dari droplet ya. Jadi selama dia sudah meninggal, tidak ada cairan yang keluar dan sudah ditangani sesuai protapnya, kan itu tidak cuma dengan kafan biasa ya, dilapisi pasti dilapisi apa, insya Allah sudah aman. Jadi kalau mau dimakamkan di tempat pemakaman umum sudah aman. Ya baik, Pak Ulisa, jadi memang untuk jenazah-jenazah korban virus corona itu sudah ada protap khusus, prosedur yang dilakukan, termasuk desinfektan, kemudian melapisi dengan plastik dan kain kafan yang cukup, sehingga sangat kecil kemungkinannya bahwa jenazah itu bisa menularkan. Wabah ini masih kita hadapi sampai sekarang. Adakah kiat-kiat atau nasihat atau kesimpulan dari Dr. Raul dan himbauan kepada masyarakat agar supaya penyebaran virus corona atau wabah yang sedang kita hadapi saat ini bisa segera berangsur-angsur berkurang dan segera pulih seperti sedia kala? Ya, sarannya saya sih ikuti arahan dari pemerintah ya. Supaya jangan pergi-pergi dari rumah kecuali emang perlu banget, semisal membutuhkan pertolongan medis atau misalnya kebutuhan pokok. Kalau tidak perlu tidak usah keluar, dan misalnya keluar pun ya harus pakai masker, harus termasuk ini tadi ya, kalau ke rumah sakit juga ada aturan seperti itu. Jadi kalau keluar itu wajib pakai masker,
maskernya kalau misal kain ya harus yang berlapis, jangan cuma satu lapis. Terus jaga jarak, tidak boleh terlalu dekat, kurangi kontak fisik. Cuci tangan itu wajib selalu. Kalau habis makan apa, kalau bisa jangan cuci tangan dengan sabun. Seperti itu. Harapannya kenapa kok jangan keluar-keluar, karena kita nggak tahu orang di dekat kita ini dia terinfeksi COVID-19 atau enggak. Karena kan sekarang sudah ada orang yang terinfeksi tapi tidak ada gejala. Orang yang nggak ada gejala itu tetap bisa menularkan ke orang lain. Jadi untuk jaga-jaga, kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah. Kalau memang terpaksa keluar rumah untuk bekerja atau yang lain, seperti itu. Kalau ini dok, anjuran ini kan sebentar lagi Lebaran ya, musimnya orang mudik. Ya, mungkin ada anjuran bagi orang yang memang di luar daerah atau yang saya tidak bisa bertahan lagi kalau di luar kota dan harus pulang, itu anjurannya seperti apa dok? Ya. Kalau untuk mudik pulang kampung itu sebaiknya ditunda dulu, ya, karena banyak sekali kan laporan-laporan orang-orang tertular karena ada yang mudik. Orang mudik ternyata sampai tujuan ternyata dia positif. Kalau dia positif sudah ketemu keluarganya otomatis menjadi suspek. Dan lebih parahnya lagi kalau misalnya dia tertular juga kan juga bahaya. Jadi sebisa mungkin tidak usah mudik dulu. Kalau harus mudik terpaksa ikuti protap yang ada di desa. Ada tetap jangan Sekarang sudah ada larangan tidak mudik. Ya tetap jangan mudik bahwa manusia di benar-benar diusahakan jangan dulu ditahan agar supaya kita benar-benar bisa menekan penyebaran ini, karena memang banyak cerita dan banyak fakta bahwa kejadian penyebaran ini disebabkan karena kunjungan orang dari luar kota, dan faktanya memang seperti itu. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, jamaah rahmatullah, demikian ulasan kami tentang virus corona. Tadi sudah diulas dengan panjang lebar oleh Dr. Aulia Muhammad, apa itu virus corona dan penyebarannya seperti apa. Dan yang terpenting saya bisa mengambil kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan dan juga kita dengar dari berbagai informasi ya, bahwa virus corona ini virus yang masih sangat baru bagi. Meskipun ada beberapa fakta yang kita dapatkan, tetapi mungkin ada fakta-fakta lain yang kita belum sepenuhnya mengetahui. Bahkan obatnya pun kita belum mendapatkan. Sehingga yang terpenting adalah kita harus benar-benar hati-hati mengantisipasi agar supaya usaha untuk menekan penyebaran virus ini bisa berjalan dengan maksimal. Soalnya kalau ini saja pemerintah, ya kalau kita di kabupaten juga ada anjuran pastinya ya untuk tidak keluar rumah. Tapi faktanya kalau kita lihat di masyarakat kan ramai, pasar juga masih ramai. Karena itu mari kita benar-benar menjaga diri. Dan tadi nasihat dari Dr. Aulia, kalau memang harus keluar rumah, pakailah masker. Pakailah masker. Diusahakan yang minimal jangan cuma satu lapis supaya lebih aman. Karena kita tidak tahu. Kalau dulu kan informasinya masker itu hanya untuk yang sakit, tetapi sekarang kondisi sekarang kita tidak tahu mana yang sakit, mana yang tidak. Ada istilahnya tadi OTG, orang tanpa gejala, sehingga untuk mengantisipasi itu ya kita tetap pakai masker supaya memang lebih aman. Terima kasih Dr. Aulia sudah menyampaikan penjelasannya dengan sangat gamblang tadi. Semoga informasi yang kita bahas sore ini bermanfaat, dan sebentar lagi sudah menjelang berbuka. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum